Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Sanggar Kopi Hangat. Acara Sanggar Kopi Hangat ini seperti biasa akan membahas tentang seluk-beluk autoimun ya. Setiap hari Rabu itu topiknya berganti ya. Dan saya nanti juga menerima saran, usulan topik apa yang akan diangkat untuk di kemudian hari ya. Jadi silakan nanti penyintas autoimun Sobat Muardi ya mengusulkan topik apa sih sebenarnya yang paling bagus ya, atau yang usulan-usulan yang sekarang lagi hit atau mungkin yang sangat diperlukan atau pengen diketahui ya. Silakan. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun YouTube, Instagram ya, Alergi Internet Solo ya. Selamat pagi para penyintas autoimun, dan silakan ajak seperti biasa teman, saudara, kerabatnya, siapapun ya, diajak boleh ya. Terus kemudian dari Sobat Muardi nih, dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Semangat pagi semuanya Sobat Muardi. Silakan ikut join bergabung ya. Nanti saya tunggu presensinya, kan ada presensi ini setiap hari Rabu, ada presensi mulai dari Aceh ya, Medan sampai nanti Ambon, Maluku, Papua ya. Mulai dari yang nanti yang sudah masuk ini dari Singapura, yang Taiwan, Hong Kong, nanti silahkan ikut bergabung ya. Oke, 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk hari ini ya. Hari ini sangat berhubungan dengan para penyintas autoimun, karena rata-rata mayoritas autoimun diidap oleh wanita. Nah, sekarang ini wanita sedang diangkat nih hari ini ya, topiknya terkait masalah kesuburan ya, kesuburan pada penyintas autoimun. Nanti bisa ditanya ya, sebenarnya kalau autoimun itu saya tuh sebenarnya lebih subur apa kurang subur atau sama sih dengan orang normal, bisa ditanya nanti ya. Hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang yang masih sangat muda sekali ya, yang mirip-mirip dengan saya lah, 11-12 ya. Ya, tetapi beliau ini memang ya aktif ya. Mungkin nanti bisa ditanya, olahraganya apa sih dok? Nanti bersepeda, selancar, atau apa ya, golf, atau mungkin malah pinter nari, pinter nyanyi, saya nggak tahu juga ya. Kita hadirkan nih, fotonya sudah ada, mirip-mirip ya. Ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Ini dokter panggilannya nanti siapa sih saya nggak tahu. Setahu saya cuma Dokter Robert. Silakan Dokter Robert. Ya. Selamat pagi dok. Pagi-pagi. Iya nih. Beliau nih kita hadirkan nih pada pagi hari ini pada acara Sanggar Kopi Hangat nih. Sayang nanti kalau Sobat Muardi maupun penyintas autoimun tidak ada yang bertanya nih. Ya. Gimana kabarnya Dokter Robert? Alhamdulillah sehat dok. Sehat, dokter ya, gimana, sehat dok? Sehat alhamdulillah nih. Ini secerah, hanya Dokter Robert masih cerah ini. Secerah udara di luar, walaupun ada mendung-mendung, ada beberapa mendung ini di luar ya, Sobat Muardi penyintas autoimun. Dokter Robert ini kalau mungkin Sobat Muardi mungkin sudah ada yang kenal ya, tapi untuk penyintas autoimun mungkin masih jarang yang kenal ya. Tidak ada salahnya ini Dr. Robert memperkenalkan diri nih. Gimana nih saya itu, gimana Dr. Robert? Oke ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penyintas autoimun. Sebelum mungkin tak kenal maka tak sayang ya dok ya. Jadi betul sekali. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Robert Ridwan. Untuk spesialis sendiri dari spesialis obstetrik ginekologi, lulusan FKUNS 2017-2018. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit RSUD Dr. Muardi, terutama di divisi fetal maternal RSUD Dr. Muardi. Untuk status perlu juga perlu, enggak apa-apa nih. Alhamdulillah, 1 istri dan 1 anak. 1 istri 1 anak, ya betul. 2 anak atau 1? 2 anak ya? 1 anak 1 istri. Ya begitu Dr. Robert. Mungkin boleh disapa dulu nih Dr. Robert, ini dari penyintas autoimun dari Facebook maupun Instagram ya, Alergi Imunologi Internet Solo nih. Oke. Selamat pagi nih Dr. Robert ya. Selamat pagi buat teman-teman penyintas autoimun, tetap semangat. Dari Sobat Muardi nih, Sobat Muardi ya. Selamat pagi teman-teman dari Sobat Muardi dan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Iya, apapun ya Dr. Robert, biar ini cepat pandemik COVID ini ya segera berakhir. Protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Walaupun memang ini kan sudah mulai ada banyak aktivitas. Sekarang kan ya tetap apapun kasusnya tambah banyak ya.
protokol kesehatan ini saya ulangi tetap apapun pakai masker ya, jaga jarak, sering cuci tangan ya, terus hindari kerumunan. Kalau udah pakai masker tapi kerumun kayak gitu ya sama aja ya. Jadi ya walaupun sih lebih aman sip, tapi tetap apapun lebih bagus hindari kerumunan ya. Ya seperti itu ya untuk yang penyintas dan sobat mati. Dokter Robert, ini kan pagi hari ini kita memang kalau di acara Secangkir Kopi Hangat itu kita membahas terkait masalah autoimun ya. Autoimun. Jadi kalau untuk hari ini, nah ini sangat cocok ini untuk menjadi autoimun karena kan banyak kan wanita ini ya. Masalah kesuburan ini. Mungkin Dokter Robert bisa nyampaikan dulu nih terkait seperti apa sih untuk yang kesuburan pada autoimun ini? Apakah nanti tadi sudah saya sampaikan sama, beda atau memang dia lebih kurang subur nih? Gimana nih? Oke, ya. Terima kasih Dokter Agus. Mungkin untuk teman-teman penyintas autoimun memang ada beberapa kasus yang kita tangani, terutama untuk kasus-kasus autoimun sendiri. Memang kalau misalkan untuk wanita dengan pemberat autoimun, baik itu misalkan yang paling sering ya dok ya, misalkan kayak lupus, kemudian kadang kita juga mendapatkan pasien dari Dr. Agus juga dengan Sjogren syndrome, kemudian masih ada AIHA, autoimun hemolytic anemia, kemudian ada trombositopenia autoimun. Ya, memang pada dasarnya memang kondisi pasien-pasien dengan autoimun sendiri memang terjadi gangguan imunitas. Cuman yang kita garis bawahi adalah mungkin beberapa sumber yang pernah saya baca dan beberapa literatur yang pernah saya baca untuk imunitas sendiri pada kasus-kasus penyakit autoimun memang secara data meta-analisis pun juga memang dikatakan tidak begitu bermakna perbedaannya. Yang hanya bermakna perbedaannya adalah pada saat seseorang autoimun atau penyintas autoimun itu mendapatkan terapi-terapi yang terutama itu menyerang bagian-bagian yang berhubungan sama hormonal. Yang paling sering yang kita sering temukan dok seperti sikofosfamid. Ya, sikofosfamid itu kan anxiolytic agent ya, yang kita tahu itu menghambat pembelahan sel. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita lihat dan kita telusuri bahwa dengan pemberian obat-obat golongan sikofosfamid itu malah memicu terjadinya kalau kita bilang menopausal prekok ya. Karena pemakaian jangka panjangnya memang itu menyerang bagian-bagian terutama bagian sel ovarium dari penyintas autoimun. Jadi memang sebisa mungkin dengan minimal terapi, tapi kita juga menjaga tetap pasien dalam kondisi remisi ya dok. Berarti maksudnya menopause lebih cepat dari awalnya. Seperti itu. Jadi kan belum waktunya menopause, dia sudah menopause sehingga kan ya berarti kan bukan dari untuk autoimunnya sendiri gimana nih? Kalau kecuali yang tadi ya, yang suburan ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman penyintas autoimun kalau misalkan ragu nih kita pengen tahu kita ini subur atau enggak gitu. Jadi memang ada pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ya. Paling sederhana adalah atau yang paling dasar yang biasa dilakukan terutama divisi fertilitas di obstetrik ginekologi sendiri. Kebetulan kan kita juga punya divisi fertilitas. Jadi monggo kalau teman-teman pengen tahu kondisinya apakah saya subur atau enggak, biasa kita akan lakukan pemeriksaan awal anti-mullerian hormon AMH. Itu bisa dicek di beberapa laboratorium terdekat. Nah, itu memang menggambarkan jumlah sel ovarium atau sel telurnya yang ovumnya. Jadi cadangan ovum kita berapa sih gitu. Karena kalau kita pengen hamil, harusnya memang ovumnya dalam kondisi baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk fertilitas sendiri itu tidak bisa dibebankan kepada wanita saja. Ya, Dok. Jadi kan selama ini kan kita punya prasangka buruk ya. Ini wanita yang jelek nih. Jadi buat bawa bapak juga ya terutama ya suami-suami. Jadi memang untuk fertilitas itu tidak hanya punya perempuan saja atau wanita, pria pun juga banyak. Makanya sekarang itu kita akan agresif jika memang fertilitas terganggu dan kita mau melakukan pemeriksaan, biasa akan kita panggil sepasang, dua-duanya kita cek dok. Dua-duanya ya, jangan cuma satu. Bisa satu kan, ya memang ya gini ya, nggak tahu ya, apapun kan, oh ini wanitanya nih jelek ini, biasanya gitu. Berarti wanitanya nggak punya sel telur nih. Nah iya, selalu disalahkan adalah wanita, padahal beberapa kasus ternyata prianya yang spermanya ternyata terhambat atau terganggu. Atau memang ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ya mungkin jarang ketemu juga bisa nih. Nah, jarang ketemu. Sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya susah hamil dok. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, Dr. Robert dari atas dulu Pak, dari Khairul ya, Hidayat ya, makasih ya, selamat pagi Mbak Mini. Mbak Mini. Kemudian dari Karin, Mbak Karin ya, pasien Dr. Agus nih. Oh ya, pasien saya sendiri loh. Ya, selamat pagi ya.
Selamat pagi, Dr. Robert juga ini ya. Iya, selamat pagi buat Ini teman-teman. dari Taiwan ya hadir ya. Gimana Taiwan? Semoga aman-aman udah sampai sini juga malah lebih aman sana kan? Iya. Pagi, Dok, saya Eva. Oke, Mbak Eva. Ini Khairul Hidayah nih. Ini udah mau tanya nih apa nih? Saya pasien SN. Oh, SN, sindrom nefrotik RSUD Dr. Mati. Kalau ada keluhan pusing gelap di mata setelah duduk lalu berdiri, tapi tes tensi 180, apakah karena rendah atau apa gimana? Ini ya enggak apa-apa, ini pertanyaannya sebenarnya ya, bukan ini kita bahas masalah kesuburan autoimun ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi seperti itu sekalian saya jawab ya untuk sobat Muardi mohon penyintas autoimun sekalian. Kalau misalnya tensi kita di tensi kok range masih range normal ya antara 110, 120 ya. Terus kemudian tahu-tahu pusing dari duduk, terus kemudian berdiri, itu biasanya karena memang perbedaan tekanan ya, tekanan. Karena kalau perbedaan posisi gravitasi semakin tinggi, kalau kita dari duduk berdiri otomatis darah kan akan turun, melorot, ibaratnya melorot ya. Maka tensi akan cenderung turun. Kalau yang memang ada kelainan, tetapi sebenarnya sih ada penurunan memang normal ada, tetapi tidak banyak sebenarnya. Karena kalau banyak ini berarti ada sesuatu ya. Normal kalau posisi tiduran sama berdiri, kalau dari tiduran terus berdiri tetap akan turun normalnya, tetapi tidak banyak ya. Sekitar 5 ya. Jadi kalau ini sampai banyak nanti berarti ada sesuatu, silahkan nanti kontrol dulu lah ya, kontrol ke rumah sakit Dr. Mati. Nanti kita evaluasi adakah sesuatu pada organnya ya, mungkin jantungnya, mungkin elektrolitnya dan yang lainnya ya, mungkin AB-nya. Jadi itu ya. Terus ini dari Huriah nih sutranya. Assalamualaikum ya, selamat pagi Pak Dokter ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Dari Surya, Assalamualaikum Dr. Agus, ikut nyimak ya. Waalaikumsalam. Ini tamu kita, narasumber kita hari ini ada Dr. Robert Ridwan ya. Silakan nanti. Ini dari Wulandari. Ini Mbak Wulandari, tadi saya agak ini apa yang dari awal nih pertanyaannya sudah belakang, mungkin ada awalnya ya. Jangka panjang akan mempengaruhi kesuburan nih, soalnya masih minum obat terus nih. Terima kasih. Ini maksud yang di depannya mungkin ada Mbak Wulandari. Tadi mulai bergabung sana. Jadi ada ya. Mungkin ini jadi intinya gini aja. Jadi masih minum obat terus. Ini apakah juga mempengaruhi kesuburan nih, dokter nih? Gimana? Ya, jadi untuk teman-teman penyintas autoimun, memang kalau misalkan kita dengan pemberat autoimun memang terkendala masalah obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan sendiri yang alhamdulillah selama ini yang kita berikan dari bagian autoimun sendiri dok ya, dari autoimun maupun rheumatologi ataupun dari endokrinologi, semua memang diberikan sesuai dengan kondisi pasien ya. Cuman yang kita garis bawahi adalah kalau memang pasien dengan autoimun, yang kita akan highlight adalah kapan kita bisa hamil dok sebenarnya dok ya. Jadi pada dasarnya semua boleh hamil, tapi dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, yang saya garis bawahi adalah jika ini tolong dikoreksi dok, mungkin dari endokrinologi atau dari alergi imunologi, jika kalau memang dia masuk fase remisi minimal 6 bulan gitu dok ya, 6 bulan tanpa serangan flare ya. Kenapa seperti itu? Karena yang kita tahu bahwa pada saat pasien-pasien dengan autoimun, kemudian mereka hamil, terutama hamil trimester awal, yang bentuknya masih kantong ataupun masih fetal pole, yang kita bilang dari segumpal daging, nah itu sangat rawan terjadinya abortus. Makanya kita akan lihat seperti pasien-pasien, kita pernah punya pasien dulu dok dengan lupus dengan SLE, kemudian dengan abortus berulang. Nah jadinya kenapa? Pasien selalu nanyakan, kenapa kok saya abortus berulang ya? Karena tiap hamil ibunya flare, tiap hamil ibunya serangan. Akhirnya apa? Kondisi kehamilannya tidak memungkinkan, tidak kuat dengan reaksi inflamasi yang terjadi. Akhirnya apa? Kita sarankan adalah ibu berobat dengan teratur, kemudian diberikan obat-obatan yang sesuai. Saat pasien sudah atau ibu sudah remisi, sudah tidak ada keluhan, kita akan lakukan kehamilan boleh, tapi dengan catatan adalah kontrolnya harus teratur dok. Beda sama ANC atau kontrol-kontrol pada ibu hamil biasa. Karena ibu-ibu dengan penyintas autoimun kan ibu-ibu istimewa ya kalau saya bilang. Jadi memang harus diperlakukan dengan istimewa juga. Istimewa atau kutip memang ini yang butuh istilahnya itu monitoring lebih ketat lah ya. Lebih sabar, lebih patuh dengan semua advice dari dokternya dok ya. Betul. Karena apapun kan namanya lupus ya, lupus atau autoimun yang lain. Maka kalau jangan sakit tadi lupus ya. Lupus itu biasanya kan juga bisa ikut salah satunya tadi bisa ikut darahnya jadi kental ya kan.
darahnya kental, otomatis nggak bagus, bisa keguguran terus. Itu juga harus kontrol. Makanya sudah sampai dokter Ubed tadi harus kontrol rutin ya, dokter Ubed ya. Kontrol rutin, kemudian biar dievaluasi sama dokter yang penanggung jawabnya ya, pemberi pelayanannya. Jadi biar dua-duanya bagus nanti ya, outcome-nya bagus semuanya. Sayang kalau misalnya cuman ya mohon maaf misalnya sampai keguguran atau bayinya tidak tumbuh dengan baik ya kan, atau mengalami flare kambuhan, akhirnya kan diakhirkan kehamilannya kan susah ya, sayang sekali ya. Jadi begitu ya. Terus ini ada dari Mbak Karin nih di Facebook ya, Mbak Karin, Dok, kenapa semenjak sakit autoimun saya jadi sering jerawatan dan susah sekali hilangnya? Apa karena pengaruh hormon atau pengaruh obat atau kenapa ya, Dok? Ini kita bahas ya, tidak apa-apa Mbak Karin, ini sebenarnya kita bahas kesuburan, tidak apa-apa lah, ini bahas jerawatan. Sobat Martin dan penyintas autoimun sekalian, jadi bahasanya jerawatan itu banyak sekali faktornya ya. Nomor satu adalah yang perlu diingat dan jangan sering dilupakan adalah faktor keturunan rendah genetik ya, dari orang tua, kakek neneknya itu kan kalau memang punya bakat jerawatan ya tetap lebih mudah timbul dibanding orang tidak punya bakat. Itu intinya gitu. Tidak harus ya, maksudnya tidak 100% nurun sih enggak, tetapi dengan adanya bakat itu dia sudah punya potensi atau risiko untuk timbul jerawat. Satu itu. Yang kedua kali memang ada faktor dari pengobatan ya, terapi obat-obatan seperti steroid itu kan juga bisa mudah menimbulkan jerawat ya bagi yang sensitif. Tidak semuanya ya. Yang ketiga kali memang faktor kebersihan. Kebersihan ini kadang saya kan ya dokter Ubed kan biasanya kan ya kalau sering ini tangan-tangan sering pegang-pegang ya itu akhirnya kan sering mudah timbul jerawat. Terus empat adalah pola hidupnya yang lain, tidurnya, stresor psikisnya ya, sering cemasnya atau hendaknya, terus pola yang dimakan banyak lemak, kolesterol segala macam ada hendaknya. Baru nanti kita berpikir tentang autoimun. Jarang sekali sih autoimun bisa menimbulkan jerawat, jarang ya. Jadi itu yang perlu dipikirkan, Mbak Karin tadi ya. Oke. Ini dari Instagram. Ini dokter Ubed tadi belum cerita macam-macam, udah banyak pertanyaan. Harusnya cerita dulu apa gitu. Iya. Kita panggil aja nih dari Mbak Erna Sodi. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya, pagi dokter. Saya mau bertanya, saya ada keluhan amenore sekunder dan harus minum obat dulu baru haid. Pertanyaan saya, apakah aman dok jika saya sering konsumsi obat tersebut dan saya sedang promil? Ya? Oh iya. Oke, silakan dokter. Jadi untuk kasus-kasus autoimun sendiri ya, baik itu lupus, Sjogren juga dok ya. Kita juga alhamdulillah kita pernah punya pasien dok Sjogren yang kita lahirkan alhamdulillah baik. Yang penting yang tadi saya bilang kontrol teratur dan perawatan yang baik. Nah, kalau untuk teman-teman penyintas autoimun jika punya keluhan autoimunnya dengan amenorrhea sekunder, jadi mungkin yang harus saya terangkan dari awal adalah untuk definisinya sendiri dok. Amenorrhea sekunder itu bisa kita tegakkan diagnosa amenorrhea sekunder jika pasien sudah lebih dari 3 kali menstruasi tidak keluar atau 3 bulan ya. Kalau masih 1-2 bulan, biasa kita lakukan evaluasi menstruasi ya. Itu tidak butuh obat-obatan ya. Biasanya yang kita adviskan ke pasien adalah yang pertama pengobatan autoimunnya terus dilakukan, terus yang kedua olahraga dok, yang ketiga adalah penurunan berat badan. Ya, penurunan berat badan nggak bisa dipungkiri bahwa untuk teman-teman yang punya berat badan yang sedikit lebih banyak ya, yang tumpukan lemak beda. Kalau perempuan sama laki beda dok. Kalau kita kalau jadi cowok lemak itu ditumpuk di perut. Kalau perempuan itu lemak itu akan dipecah dua, satu ditumpuk di perut, yang satu diubah menjadi hormon karena bahan baku hormon sendiri memang dari lemak. Ya, jadi untuk teman-teman penyintas autoimun, kalau misalkan memang dengan amenorrhea sekunder masih kurang dari 3 bulan, biasanya kita akan evaluasi. Terus aman nggak kalau untuk minum obat untuk supaya timbul menstruasi? Ya, memang salah satu modalitas terapi kita adalah jika pasien sudah lebih dari 3 bulan, kita diagnosa amenorrhea sekunder, ya suka nggak suka, mau nggak mau kita harus pacu. Kenapa? Karena kita harus bangunkan itu ovarin yang tidur. Dengan apa? Ya, kita kadang kasih preparat hormonal, tujuannya apa? Supaya timbul pacuan di dalam badan sehingga timbul menstruasi dok. Nah, untuk jangka panjang aman tidak? Kalau untuk jangka panjangnya insya Allah sih aman. Yang penting yang saya bilang tadi dari awal adalah kontrol teratur, kemudian olahraga dok, sama pola makan, dan berat badan juga harus minimal, saya tidak bilang ke ideal ya dok ya, tapi minimal 10% dari berat badan sekarang harus turunkan dok. Oh iya 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 iya.
Insya Allah kalau misalnya seperti itu, promil atau pengen punya anak, insya Allah pasti bisa, Dok. Masih bisa ya. Selama Allah ngasih. Ya, yang penting ikhtiar kan ya, kita. Dan yang jelas adalah silakan datang nanti ke rumah sakit Dr. Muardi ya. Ya, nanti betul. biar konsultasi. Saya ketemu dengan Dr. Robert Ridwan nanti ya. Silakan nanti sampaikan aja. Ini yang dari Facebooknya Alergi Imunologi Internasional dulu ini dari Asrat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dokter. Apakah karena faktor autoimun sudah 10 tahun menikah belum juga punya anak nih? Terus solusinya bagaimana dok? Nih gimana? Oke, ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang infertil, jadi kalau kembali lagi untuk sebelum kita ngomong, kita tuh infertil nggak sih? Yang penting itu adalah infertil itu bisa ditegakkan jika syaratnya yang pertama sudah menikah lebih dari 1 tahun, ya dok ya. Terus yang kedua rutin berhubungan. Jadi kalau misalkan dia nikah 1 tahun tapi suaminya 3 bulan sekali, ya bukan infertil primer. Artinya memang itu gara-gara memang suaminya kurang kunjungan ke istri. Nah, betul. Jadi memang syaratnya itu pertama dia menikah 1 tahun lebih, kedua dia rutin berhubungan seksual, dan yang ketiga tidak menggunakan KB, dok. Nah itu yang paling penting ya. Saat sudah tercukupi dengan standar seperti itu, bisa kita diagnosa sebagai infertil primer. Nah, terus kita supaya hamil gimana? Yang tadi saya bilang bahwa untuk suatu kehamilan itu cuman bukan ibunya aja yang berperan, jadi suaminya juga. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan untuk ibu maupun untuk bapak. Untuk ibu yang tadi saya bilang, kalau misalkan tidak bisa hamil, kita akan lihat yang bermasalah apa? Hormonnya kah atau organnya? Nah, untuk hormonnya kita bisa lakukan pemeriksaan AMH, anti-mullerian hormon, untuk menghitung cadangan ovum atau cadangan telur. Karena kan tiap perempuan itu harfiahnya dilahirkan pada saat dia jadi bayi, mereka membawa cadangan telur. Cadangannya telur itu jika sudah habis, maka pasien akan masuk ke namanya menopausal. Nah, jadi kita akan cek kalau AMH-nya bagus atau anti-mullerian hormonnya bagus, berarti ibu masih punya harapan untuk hamil. Itu secara hormonal. Kemudian kalau untuk strukturalnya bagaimana untuk organnya? Kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi kita akan periksa apakah rahimnya bagus atau enggak. Ya, ketebalan endometrium, ketebalan dinding dalam rahimnya bagus atau enggak. Terus yang ketiga, jangan lupa juga tubanya yang kiri kanan itu mampet atau enggak. Banyak saluran. Ya. Jadi dari sel telur untuk masuk ke dalam dinding rahim, dia butuh saluran kayak gorong-gorong kecil gitu, dok. Nah, kalau mampet, ya gimana spermanya bisa mau ketemu? Dia berhenti di jalan ngumpet. Nah, itu untuk yang perempuan. Nah, untuk laki-laki sendiri, yang harus kita lihat adalah minimal analisa sperma. Jadi mungkin pesan-pesan saya untuk bapak-bapak di luar, jadi jangan pernah merasa tersinggung, dok ya. Kalau misalkan, Pak, saya cek kontrol spermanya, loh kok saya dikontrol? Emang dokter bilang saya mandul apa gini-gini? Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kalau memang mau hamil, memang harus totalitas dua-duanya, dok. Untuk bapak dan ibu. Karena sekarang kita banyak kok lihat, dok, sekarang cowok-cowok atau bapak yang pertama atletis, kemudian tidak merokok, olahraga teratur, kemudian tidak yang aneh-aneh lah, maksudnya dia pola hidup sehat, PHBS. Cuman pada saat dianalisa sperma ternyata spermanya 0. Ada yang spermanya bagus tapi bentuknya aneh. Nah, jadi memang kalau sperma kita nggak bisa lihat cuma dilihat di mikroskop. Wah ini encer, ini kental, nggak bisa. Jadi memang harus diperiksa. Ya. Dilihat bentuknya gimana, aktivitasnya bagaimana, jumlahnya bagaimana. Nah, jadi insya Allah kalau misalkan dua-dua tertangani dengan baik, kemudian diusahakan, insya Allah pasti ada jalan sih, dok, kalau menurut saya. Terus nanti yang jelas, kalau belum jelas nanti silakan datang ke rumah sakit Dr. Muardi lah, ya. Nanti ini kalau sekitar mana ini tidak tahu sih Mbak tadi Asrap ya. Nanti silakan kalau sekitar ini. Ini terusan dari alergi dulu ini dari Mbak Hermi ya, Hermi Prasetyaning Edi nih. Pagi dokter nih. Pagi juga nih, jenis autoimun yang mana yang risiko untuk hamil yang paling rawan nih? Ini dia nih tanyaan ini. Pertanyaan seperti pertanyaan ujian kayaknya ini buat saya. Ya, jadi yang kita takutkan itu autoimun itu pertama untuk kondisi autoimun yang paling sering bikin keguguran apa sih? Yang biasa dokter Agus pegang pasiennya, Sjogren juga bisa, kemudian lupus juga bisa. Kemudian berkembang menjadi APS, antifosfolitis syndrome. Nah, itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari riwayat pasien biasanya, ya. Mungkin dari divisi alergi imunologi penyakit dalam akan lebih paham untuk apa sih yang harus kita cek. Misalkan, kalau misalkan dia sudah terdiagnosa dengan APS, kemungkinan untuk hamil sangat-sangat kecil.
Bukan karena dia tidak subur, tapi karena memang proses kehamilannya tidak bisa ditoleransi oleh badannya sendiri. Iya. Nah, itu harus kita evaluasi ulang. Kemudian yang kita takutkan adalah salah satu yang kita takutkan adalah bukan saat fertilitasnya aja, tapi pada saat melahirkan, ya. Kalau misalkan terutama ini dok yang perlu kita garis bawah itu congenital heart block ya, CHB ya, congenital heart block terutama pada pasien-pasien dengan SLE atau pasien dengan Sjogren dengan anti RO sama anti LA-nya ya, itu yang positif, itu punya kemungkinan besar untuk congenital heart block. Bayinya punya gangguan irama jantung. Nah, itu yang harus kita tangani dengan baik. Makanya alhamdulillah kita di Muwardi kita sudah bersinergi sama penyakit dalam. Jadi semua pasien yang dengan autoimun di saat hamil, mereka akan pasti datang ke kita. Kita akan sama-sama untuk mengkawal ya dok ya, pasti sampai insya Allah sampai ibunya lahir dengan baik lah, bayinya dengan keluarga dua-duanya juga selamat semuanya, sehat semuanya ya, baik ibu dan baiknya ya, kan seperti itu. Jangan takut ke Muwardi dok ya. Iya, Muwardi. Dan bisa tambahkan ini dari Mbak Herni ya. Jadi untuk sobat Muwardi dan penyakit autoimun sekalian, tadi sudah sampaikan Dr. Robert ya, bagus terkait masalah tadi. Yang jelas untuk yang autoimun itu, kalau ditanya autoimun tadi ya, ini mungkin untuk yang baru ikut join ya, ikut gabung. Jadi autoimun itu ada yang khusus untuk yang lokal saja, ada yang sistemik ke seluruh tubuh. Yang sering menimbulkan masalah ada yang seluruh tubuh ya. Kalau yang lokal itu contohnya misalnya kulit, misalnya yang putih-putih bercak putih namanya vitiligo, atau ada psoriasis ya, vigus itu kan tidak mempengaruhi untuk yang di kehamilan. Tetapi yang sistemik contohnya tadi ada lupus, ada Sjogren ya, terus ada rheumatoid arthritis, sklerosis sistemik ya, polymyositis, dermatitis, semua kan itu yang akan menyebabkan masalah kalau saat hamil ya. Jadi apapun kalau yang seperti itu, jangan bosan untuk kontrol, jangan bosan untuk minum obat ya. Evaluasi itu penting, karena untuk dua-duanya ya dokter Robert, biar aman nih, biar sehat semuanya, baik ibu maupun janinnya selamat semua ya. Iya, itu tujuannya kan. Jadi enggak usah bosan, pokoknya ya gimana lagi ya, harus seperti itu ya. Tetap semangat yang penting. Terus ini sekaligus untuk dari Instagramnya alergimologi nih, sekaligus jawab ini di Pipit nih, dari Mbak Pipit ya, lagi nih. Apakah penggunaan imunosupresan jangka panjang bisa menyebabkan pertumbuhan kista rahim nih? Nah, ini imunosupresan nih. Jadi pokoknya ini pertanyaan ujian ini. Mungkin imunosupresan ya dok ya, itu obat hariannya untuk pasien alergi imunologi ya dok ya. Jadi kayak misalkan ada siklosporin maupun azathioprin ya dok ya, biasanya. Kalau dari literatur sendiri yang saya lihat, mungkin bisa ditambahkan dok dari penyakit dalam dok, untuk obat-obatan yang diberikan untuk alergi imunologi maupun dari bagian yang lain, terutama untuk pasien-pasien autoimun, itu untuk kategori sendiri masih kategori aman ya dok ya. Jadi masih tidak ada kontraindikasi untuk kehamilan, kecuali jika sudah masuk ke obat-obatan yang generasi yang seperti saya bilang, methotrexate atau misalkan siklofosfamid yang berhubungan sama pembelahan sel. Nah, itu sangat-sangat dihindarkan, harus dihindarkan, kontraindikasi. Cuman kalau untuk apakah kista ada hubungannya sama obat antisupresan, itu menurut saya enggak. Jadi kista-kista sendiri, obat antisupresan juga sendiri. Cuman mungkin kondisi-kondisi yang seperti kita tahu namanya autoimun, terutama yang sistemik ya dok, kan itu kan bukan cuman satu biasanya dok ya. Karena masih banyak penyakit yang belum terbuka ya dok ya, kalau sampai saat ini. Jadi kita masih terus belajar, masih terus menggali. Intinya adalah kalau memang ada kista, kita akan evaluasi. Tujuannya adalah jangan bosan, kita evaluasi. Kalau kistanya makin membesar akan kita lakukan terapi. Kalau kistanya cuma menetap, insya Allah kalau kistanya menetap kita evaluasi. Kalau tidak ada masalah, tetap bisa hamil. Yang penting kontrol ke Muwardi dok. Iya, yang penting jualan dok, kontrol ke Muwardi. Tadi ya Mbak Pipit ya, jadi saya tambahkan juga, mungkin bisa juga ini Dr. Robert menceritakan sedikit tentang PCOS mungkin ya. Ya, kalau PCOS salah satu yang PCOS itu adalah penyakit milenial ya dok sekarang itu. Jadi semua orang akan nanya, pasti selalu itu datang ke praktekan, dok saya PCOS sudah bawa setebel-tebel kayak clipping gitu dong. Sudah gini ya. Biasanya mereka kiblatnya Google. Ya. Jadi untuk PCOS sendiri memang untuk penyintas autoimun ada beberapa kasus. Nah, untuk PCOS sendiri memang untuk tata laksananya itu sangat kompleks ya dok. Jadi kalau kita bilang untuk tata laksana PCOS itu multivariatal. Jadi melibatkan banyak divisi. Nah,
Alhamdulillah kita di Muardi sendiri kita punya divisi fertilitas ya, yang digawangi ada Prof. Tejo di situ, Dr. Uki juga ada, Dr. Eriana, Dr. Lakif. Nah, itu kita sudah banyak kasus-kasus PCOS yang dilakukan terapi di sini. Jadi memang untuk penyintas autoimun dengan PCOS itu untuk terapi-terapi yang diberikan banyak, dari mulai yang pertama perubahan gaya hidup yang saya bilang tadi. PCOS timbul kenapa? Karena menstruasinya tidak teratur. Tidak teratur kenapa? Karena hormonalnya yang naik turun, swing, Dok. Kok bisa naik turun? Karena lemaknya yang berlebih. Ada timbul resistensi insulin, terutama buat ibu-ibu yang sedikit gemuk. Nah, itu punya resiko terjadi PCOS. Bagaimana obatnya ya? Seperti itu yang kita bilang tadi. Turunkan berat badan. Turunkan berat badan yang pertama. Kalau masih ada hambatan juga, baru kita masuk ke medikamentosa. Sampai ke tindakan laparoskopi. Dan kita sudah biasa dan sudah banyak kasus untuk laparoskopi di sini dengan staf-staf fertilitas. Jadi kalau memang punya keluhan PCOS, jadi daripada baca Google Clipping yang tidak jelas, datang ke dokter fertilitas di sini, bisa diperiksa dengan baik. Iya, gitu sekalian. Hasilnya memang bagus ya selama ini ya? Ya, alhamdulillah sih bagus. Ya, alhamdulillah bagus ya. Jadi begitu ya Sobat Muardi penyintas autoimun. Jadi silakan datang ke rumah Dr. Muardi. Tapi yang sekitaran Solo Raya, kalau jauh-jauh sih juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Namanya juga pengen ketemu Dr. Robert ya. Ini mana lagi? Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Ini saya harus mana dulu nih? Dari Facebook dulu ya, Pak. Dari Santi Eva. Pokoknya nanti Dr. Robert ada pertanyaan banyak nih. Soalnya ya ini kan ujian. Saya Eva dari Jakarta nih ya. Saya menopause umur 36 tahun. Menopause dini ya. Dan 2 tahun kemudian saya terdiagnosis lupus ya. Sebelumnya saya bolak-balik dirawat dengan diagnosis tipes berulang. Apakah menopause saya ini akibat lupus yang belum terdeteksi atau hal yang lain, dokter? Silakan. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau untuk menopausal dini yang tadi di awal kita bahas, memang untuk kapan terjadi menopausal dini itu memang salah satu pemicunya adalah autoimun sendiri, Dok. Ya, namanya autoimun sendiri kan komplikasi, apalagi kalau misalkan lupus tidak tertangani dengan baik, tidak terdiagnosa dari awal ya, Dok ya. Namanya sistemik, dia akan merusak semua. Seperti yang kita tahu, yang ditakutkan lupus nefritis ya, Dok ya. Kalau yang sampai ke ginjal, nah itu juga, dan tidak bisa dipungkiri mungkin juga ada serangan ke organ kewanitaan, terutama di ovarium. Nah, kalau misalkan seperti itu, saran saya kalau memang menopausalnya dini sudah didiagnosa menopause dengan umur seperti itu, mungkin kita bisa lihat, kita periksa ulang apakah memang benar menopause atau memang menstruasinya yang tertutupi gara-gara penyakit autoimunnya. Nah, sekarang modalitasnya alhamdulillah kita sudah banyak. Sudah banyak di Solo. Jadi bisa di Jakarta pun, tadi dari Jakarta ya, Dok ya. Ya, dari Jakarta tadi. Bisa dicek, tadi yang saya bilang dicek hormonalnya, minimal hormonnya kita cek dulu. Dikatakan dia menopause jika cadangan telur sudah habis, kosong. Nah, kalau AMH atau anti-melanin hormon tesnya itu ternyata masih ada, berarti kita bisa tarik ke belakang bahwa kemungkinan besar amenorrhea atau tidak menstruasinya atau menopausalnya itu memang karena autoimunnya, Dok. Dan masih bisa diterapi selama AMH-nya masih dalam batas normal. Ya, jelas itu ya. Iya, Dok, seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi emang apapun tetap harus dievaluasi dulu ya. Dievaluasi dulu apakah ini murni karena memang menopause, soalnya usia masih muda ya, 36 tahun kan masih subur ya. Soalnya kalau memang seringnya adalah tertutup tadi oleh autoimun seringnya ya. Apalagi kalau yang sistemik tadi, apalagi dengan lupus ya, seringnya lupus atau Sjogren itu memang sering seperti itu. Terus kemudian dari Anita Gunawan nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Saya dari SMA sampai punya anak 1, datang bulannya selalu telat. Bisa 2 bulan sekali, tapi kadang juga pas 1 bulan sekali. Waktu bulan Juli dan Agustus saya datang bulan, tapi bulan ini saya telat 16 hari. Tapi saya sudah 5 kali flek coklat tapi nggak teratur. Kadang pagi saja, kadang sore saja. Yang pertama dan yang kedua fleknya jaraknya 2 hari. Terus pas habis makan nanas juga flek. Kira-kira kenapa ya, Dok? Terus apa nggak makan durian? Bukan durian ya, nanas ya. Gimana nih, dokter? Oke, terima kasih ya, Bu ya. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan adalah ini gangguan menstruasi, Dok ya sebenarnya. Jadi gangguan menstruasi terutama pada usia-usia yang pertengahan, dibilang umur juga muda tidak, tapi dibilang senior juga enggak. Jadi memang kalau misalkan gangguan menstruasi itu multifaktorial memang. Jadi memang kalau kita bilang perdarahan di luar menstruasi itu namanya abnormal uterine bleeding. Jadi kita di obstetris sendiri kita bagi tuh, dia apakah karena hormonal atau karena fungsional. Jadi hormonalnya kan kita lihat
Kalau misalkan dia dengan perdarahan seperti itu, selama dia menstruasinya bisa ditangani dengan baik dengan pemberian obat-obatan, nah itu biasanya dia akan berpengaruh baik tuh. Terus yang kedua, kita harus pastikan dulu bahwa tidak ada kelainan fungsional. Fungsional itu maksudnya organ, Dok, ya. Yang sering bikin penyakit pasien datang ke kita dengan menstruasi banyak itu paling sering adalah 3 biasanya. Yang pertama adalah abnormal uterine bleeding karena ovarial, karena gangguan hormonal. Yang kedua adalah AUB. AUB itu pendarahan berulang yang abnormal, terutama yang kedua adalah leomioma, kalau kita bilang miom. Atau kalau bahasa Jawa uci-ucian itu kalau orang uci-ucian. Yang di luar uci-ucian. Terus yang ketiga biasanya adalah adenomiosis. Nah, adenomiosis itu lengket sama dengan PCOS. Itu sahabat akrab biasanya. Kalau adenomiosis biasanya ada PCOS, ada kisah coklat. Nah, jadi satu tuh. Jadi satu. Nah, itu merupakan penyebab kenapa perempuan susah hamil biasanya, Dok. Dari 3 itu. Yang dari 3 itu yang paling sering ini yang bikin pasien susah hamil adalah adenomiosis, PCOS, kisah coklat. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Intinya adalah kalau misalkan punya gangguan menstruasi, kemudian sudah merasa terganggu dan sering timbul bercak-bercak, ngeflek-ngeflek, alangkah baiknya ibunya kontrol ke rumah sakit, diperiksa total semuanya. Gitu. Insya Allah sih biasa kita terapi awal dengan obat-obatan atau dengan modifikasi gaya hidup, Dok, biasanya seperti itu. 3-tiganya tadi bisa dilakukan di Muardi kan ya? Bisa, Dok. Bisa. Insya Allah bisa. Nah, ini yang pertanyaan yang terakhir dan paling ditunggu. Ditanggung BPJS enggak nih? Nah, itu pertanyaan itu. Ini menyampaikan suara hati dari Sobat Muardi. Jadi alhamdulillah kalau kita di Muardi kita masih ditanggung BPJS, Dok. Memang untuk laparoskopi. Jadi kita punya dua pintu, Dok, ya. Jadi mungkin saya boleh mempromosikan sedikit, Dok, ya. Kita punya klinik sekar, ya. Klinik sekar itu pengampu atau pemegang dokternya adalah dokter fertilitas. Jadi obgyn yang khusus di bagian kesuburan. Nah, di situ kita sudah banyak kasus-kasus yang PCOS, kisah coklat, adenomiosis, dilakukan operasi minimal invasif. Jadi kita menggunakan kamera biasanya. Jadi kita nggak buka kayak operasi yang dibelek terus dibuka lebar, enggak. Jadi operasinya seminimal mungkin mengurangi resiko kerusakan organ dalam. Nah, itu sudah ada di sekar. Nah, sekar itu terutama mungkin yang ibu-ibu yang saya nggak punya BPJS nih, saya pengen tahu kalau misalkan saya pakai biaya sendiri bisa nggak? Bisa. Datang ke sekar. Atau misalkan dengan BPJS pun bisa ke poliklinik kita. Dan kita punya antrian operasi. Antrian operasi ini datang, tinggal nanti kita periksa, kemudian nanti akan kita masukkan ke antrian operasi, Dok. Insya Allah sih akan kita kerjakan. Tapi memang obatnya sebenarnya satu sih, sabar menunggu sih, Dok. Karena kan memang kita menerima rujukan dari mana-mana kan, Dok. Gitu. Setiap hari banyak ya, Dokter? Tiap hari selalu pasti ada kasus-kasus kayak gitu, pasti ada, Dok. Dan kita kan rujukan terakhir untuk daerah sini, jadi memang mau nggak mau ya harus sabar sih, Dok, untuk menunggu. Silakan datang ke Rumah Dr. Muardi, insya Allah di alat memadai, SDM juga sudah siap, dan yang jelas ditanggung BPJS tadi ya. Jadi yang penting adalah sabar menunggu, karena memang antriannya banyak. Apalagi kalau era COVID gini juga masih jalan ya. Apa dikurangi kan ya? Kalau COVID kita mengurangi karena jumlahnya kan. Operasinya ini kan menggunakan gas, Dok. Jadi laparoskopi itu kan memang kita kembungkan perut ibunya dengan gas CO. Nah, syarat untuk pasien bisa masuk untuk kamar operasi minimal swab PCR-nya, jadi apusan dari hidung dan mulutnya negatif untuk COVID. Betul, makanya. Karena kalau enggak positif, dia nanti nyembur keluar, nanti masuk ke kita, Dok, yang operator. Gitu. Iya, betul. Akhirnya ya bukan untuk keselamatan semuanya. Semuanya, tidak hanya ini. Dari Instagram Muardi nih, dari Mbak Yureka nih. Dok, saya Yuri dari Malang ya, penyintas MG nih, myasthenia gravis ya. Saya timektomi ya, bulan Desember 2019. Alhamdulillah bulan Maret 2020 positif hamil. Sekarang sudah 8 bulan. Kira-kira apa? Kira-kira penyebabnya apa gitu maksudnya ya? Yang alhamdulillah sekarang udah hamil gitu aja. Yang penting MG gimana, mungkin tanggapannya dulu dari Dr. Robert. Jadi kalau salpingektomi berarti kan salping itu saluran telur ya, Dok. Salpingektomi sudah pernah dibuka, sudah pernah dipotong ya. Mungkin yang saya tangkap itu kira-kira aman atau tidak untuk kehamilannya. Yang kedua, kira-kira mungkin yang saya bisa tangkap, Dok, bisa lahir normal atau enggak nih biasanya. Semoga bisa. Kalau selamat dua-duanya gitu aja. Jadi kalau misalkan dengan sudah hamil, alhamdulillah. Artinya apa? Penyintas autoimun tetap bisa hamil. Jadi nggak usah takut untuk mencoba hamil. Kemudian
Aman tidak? Insya Allah aman selama dikontrol. Jadi kan memang kita bekerja sama dengan penyakit dalam untuk mengenal pasien, kita lakukan screening ketat, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium ketat. Tujuannya apa? Ibunya selamat, bayinya selamat. Dan kemudian untuk proses persalinannya bisa nggak? Ya kita akan evaluasi. Jadi kalau misalkan untuk proses persalinan, yang namanya persalinan ya dok, sebagus-bagusnya persalinan adalah persalinan normal dok memang. Karena kan Allah udah nyiptain jalurnya dengan kesehatan. Cuman dalam beberapa kasus memang ada persalinan normal yang kurang baik keluarnya untuk bayi, sehingga kita lakukan tindakan operasi sesar. Cuman nggak apa-apa, nanti tetap kontrol ke dokter kandungannya, nanti dipikirkan kalau memang nanti bisa lahir normal, alhamdulillah dok. Kalau misalkan ternyata ada penyulit yang kira-kira nggak bisa buat lahir normal, ya memang intinya adalah setelah operasi melihat bayi sehat tuh, alhamdulillah pasti semua beban akan terlepas itu. Senang, adanya senang dan senang sekali. Betul, senang dan senang sekali. Ini sekaligus untuk ini kepanjangan dari Pak Trijoko nih, dari MG nih ya, yang Pak Trijoko ini gimana kabarnya Semarang ya Pak Trijoko? Ini MG. Banyak dokter teman-teman MG yang bingung tadi nih, terusannya dari tadi yang dari Malang ini, dari Semarang ya. MG yang bingung apakah pasien MG bisa hamil nih pertanyaan ini. Ada juga yang ketakutan kalau hamil bagaimana untuk menjelaskan hal ini. Makanya juga bingung nih. Jadi hamil misalnya grafis dengan kehamilan. Kalau misalkan namanya hamil itu adalah proses fisiologis ya dok ya. Jadi suka nggak suka ataupun ada namanya penurunan fungsi imunitas. Kenapa? Karena kan yang namanya hamil itu produk campuran antara produk ibu dan produk bapak. Pasti membawa protein-protein yang tidak dikenal sama ibu. Nah, untuk penyintas autoimun yang tadi kita jelaskan dari awal dok, untuk hamil tetap boleh hamil selama pasien dalam kondisi remisi. Remisi itu bagaimana? Bebas, tidak ada flare, tidak ada serangan, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kontrol ketat ya. Jadi ada beberapa kasus yang kita dengan hamil dengan autoimun, ternyata di tengah-tengah kehamilannya, dulu saya ingat kita punya kasus dengan penyakit dalam dok pada saat itu dengan lupus nephritis dok. Lupus nephritis. Jadi sudah tegak, kita hanya tinggal menunggu biopsi pada saat itu. Tapi dari klinis maupun laboratoriumnya sudah sesuai. Nah, akhirnya kita pertimbangkan ke ibunya. Jadi tetap keselamatan ibu nomor satu ya dok ya. Jadi keselamatan ibu nomor satu. Jadi kita pertimbangkan bahwa kalau ibunya, bukan berarti kita tidak sayang sama kehamilan, tapi kalau kehamilannya ternyata bisa membawa bencana ataupun kematian buat ibunya, kita akan prefer ke ibunya. Karena ibu kita terminasi, akhirnya pada saat itu bayinya ternyata keluar sendiri dok, abortus. Di ICU, abortus di ICU. Nah, pada saat abortus di ICU itu grafik pasiennya menaik dok. Jadi naiknya itu perbaikannya bagus. Ternyata kehamilannya memicu untuk terjadinya reaksi autoimun. Nah, tahunya bagaimana? Kita tidak bisa bilang semua pasien autoimun akan seperti itu. Tapi minimal kalau ibu-ibu pada kontrol ke dokter, kita evaluasi, kita lihat. Karena setiap gejala klinis yang berubah itu akan terkontrol jika kita kontrol ketat dok ya. Tapi kalau sudah tidak flare, ngerasa sudah aman dok, terus tiba-tiba ngapain ke dokter, kan aman, nggak ada masalah. Nah, tiba-tiba timbul flare atau timbul reaksi autoimun, itu yang susah nanti. Biasanya seperti itu. Orang udah enak kan, sudah enak lupa, biasanya nggak kontrol. Enak kan berarti lupa, apapun itu lupa. Seperti tadi ya, dari Mbak Win, Sri ya, Instagram Muardini. Pagi dokter, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya penyintas autoimun dok, mau tanya apa kalau saya punya autoimun dan ada endometriosis, apa berpengaruh pada kesuburan pria maksudnya, dan apa umur 40 masih ada potensi hamil? Oke. Jadi ini endometriosis yang sama dok. Jadi endometriosis itu sekarang semua ibu-ibu milenial kebanyakan mereka pasti akan tanya, dok saya punya endometriosis nggak? Saya PCOS nggak? Jadi memang endometriosis itu salah satu faktor yang menghambat kesuburan kehamilannya. Kenapa? Karena memang gangguan dari strukturnya juga. Ada gangguan di ovarium maupun di rahimnya ada, gangguan di hormonal juga ada. Ya, kalau misalkan dikatakan bisa hamil, nggak bisa. Semua selama ada jalannya, selama diusahakan, insya Allah kita akan bantu. Nah, cuman untuk keberhasilannya, kembali dok, keberhasilan itu kan yang megang dokter dan pasien. Kalau kita sudah semaksimal mungkin, tapi pasiennya harusnya kontrol, gini-gini, nggak datang ya susah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau 40 tahun masih boleh hamil nggak? Iya nih 40 nih. Kalau masih ada potensi hamil. Potensi hamil nggak? Kalau 40 tahun selama ibu-ibu, kalau selama masih menstruasi, masih bisa hamil.
tinggal ibunya mau atau nggak hamil. Cuman mungkin yang kita takut adalah di atas 35 tahun, kalau rekomendasi POGI dok ya, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, untuk 35 tahun itu semua faktor-faktor resiko yang tadinya dorman tidur itu akan muncul naik ke atas. Jadi memang kalau 35 tahun saran saya adalah kontrolnya rutin. Rutin di dokter kandungan rutin, dokter penyakit dalamnya juga rutin, sehingga nanti outcome-nya juga bagus dok. Ya. Bisa hamil Mbak Win, jadi potensi hamil masih ada selama tadi masih menstruasi. Berarti kalau menstruasi berarti masih ada telurnya ya? Masih ada telurnya. Telurnya masih ada, jadi masih ada. Cuman ya tadi tergantung fisiknya lah ya. Satu tergantung dari apa tadi, suami istrinya. Iya, mengendaki hamil enggak ini? Iya. Kalau hamil sama aja ya. Tidak dikendaki mananya. Ya. Dari Instagram juga dari Mbak Vero Wikamia ya. Dok, apakah anak yang memiliki autoimun seperti lupus dapat mempengaruhi menstruasinya? Bagaimana supaya ketika dewasa nanti tidak terganggu kesuburannya? Ini pokoknya ini tanya terus nih. Jadi kalau misalkan dengan autoimun untuk kesuburan sendiri kan, untuk beberapa literatur yang saya lihat di obstetrik sendiri maupun di penyakit dalam ataupun penelitian-penelitian yang terbaru, memang dia secara garis besar tidak dikatakan langsung berefek dok ya. Jadi yang dikatakan berefek jika pertama pengobatannya menggunakan obat-obatan yang sudah tingkatannya tinggi ya dok ya. Kita bilang tadi anxiolytic agent, atau yang kedua autoimunnya sudah sistemiknya sudah luas kemana-mana, tidak terkontrol. Nah itu memang yang bisa mengakibatkan gangguan kesuburan. Cuman yang selama ini kita berikan obat-obatan terutama dari penyakit dalam dok, kalau misalkan kita rubber atau rawat bersama itu alhamdulillah sih obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan yang aman ya dok ya. Dan semua tersedia di sini, jadi nggak usah, insya Allah sih selama dia terkontrol insya Allah pasti bisa hamil. Selalu ada jalan sih dok, insya Allah. Saya tambahkan juga nih Mbak Vero dan penyintas autoimun ya. Ini pertanyaan Mbak Vero ini bagus sekali. Dia putranya memiliki autoimun jenis lupus. Dia mengalami ketakutan kalau nanti menstruasinya bagaimana, terus bulannya namanya wajar lah, namanya orang tua ya, wajar. Jadi tadi saya sampaikan Dr. Robert ya, nggak apa-apa ya. Yang penting adalah dikontrol autoimunnya ya. Kontrol autoimun bagaimana? Satu yang seperti saya sampaikan awal, pokoknya kenali diri sendiri ya. Sendiri, kontrol teratur, kemudian hindari stres ya, minum obat teratur, kemudian ya lifestyle-nya, gaya hidupnya juga dirubah ya, exercise-nya juga, olahraganya yang baik ya. Itu nanti bisa mengontrol perjalanan dari autoimun, dengan harapan kalau terkontrol dokter Robert ya, itu nanti juga semuanya jadi terkontrol. Kalau lupus kan memang sistemik, bisa mempengaruhi di organ-organ semuanya, sampai organnya yang minum telur segala macam udah terpengaruh. Kalau nantinya autoimunnya terkontrol baik, ya insya Allah semuanya akan jadi baik ya, terus ya. Jadi seperti itu, suburan dan sebagainya ya. Ini dari Facebook dulu nih Pak ya. Karsiah nih, Pak Karsiah ya. Saya nggak haid lagi 4 tahun selepas KB suntik 3 bulan. Usia saya 44 tahun. Pernah diperiksa ke dokter kandungan sebelum katanya dari hormon. Saya lupus. Dari hormon. 44 tahun. Ini 40 tahun. Terus ini beda ini ya. Ini dari ya. Terima kasih ya Mbak Dia. Pagi dokter, saya Dia dari Surabaya. Terima kasih sharing ilmunya Dr. Agus dan Dr. Robert ya. Terima kasih Mbak Dia, dan semoga bermanfaat ya Dr. Robert ya. Insyaallah. Ya. Di Warno nih. Di Warno Mbak, di Warno dulu nih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya punya anak 1, istri sudah tidak KB. Sejak anak saya umur 2 tahun. Sekarang sudah umur 12 tahun. Sampai sekarang istri belum hamil-hamil. Mohon solusinya dok. Nah ini gimana nih? Tadi cara ketemu. Ya, jadi kalau untuk itu kan berarti ibu masuk ke amenorrhea sekunder dok ya. Oh iya. Jadi amenorrhea sekunder itu dia pernah punya anak tapi sekarang gagal untuk hamil. Ya, berarti udah 12 tahun. Ya. Jadi mungkin ini sekedar edukasi sendiri dok ya. Kalau misalkan untuk pemakaian kontrasepsi jangka panjang dok. Makanya kita tuh tidak bosan-bosannya dari Obgyn itu, dari POGI sendiri maupun dari rumah sakit dan sampai vaskes pertama kayak puskesmas gitu, kita selalu kalau bisa untuk KB jika memang nggak mau punya anak lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pakailah IUD dok, ya spiral kalau bahasa awamnya spiral. Kenapa? Karena spiral itu tidak menggunakan hormonal dok. Ya. Nah, jadi
kan orang di luar itu takut bahwa nanti spiralnya jalan-jalan ke usus, jalan-jalan kemana. Nah itu nggak ada. Atau dia nembus kemana-mana kan nembus, terus nanti jalan naik ke atas. Ada yang ngomong sampai nanti sampai mulut gimana? Ya jadi apalagi sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih, kemudian alat-alat pun yang dipakai sudah semakin baik dan spiral yang dipakai pun juga kecil. Jadi memang kalau memang pengen ingin ber-KB untuk menjarangkan kehamilan, saran saya adalah menggunakan spiral memang. Boleh nggak pakai suntik KB? Boleh dok memang, tapi salah satu efek jangka panjang yang kurang baik adalah seperti ini dok, karena apalagi suntik KB 3 bulan ya, itu DMPA, itu isi 150 mg, itu dosis yang besar ya, makanya kalau suntik KB 3 bulan, itu efeknya cuma 2, tidak KB sama sekali, kalau enggak dia ngeflek. Nah, jadi pasien selalu bilang, dok saya suntik KB nggak dapat KB 3 bulan nggak dapat menstruasi ya, karena komplikasi ataupun efek samping dari suntik KB 3 bulan seperti itu, bisa nggak dapat KB, bisa nggak dapat menstruasi. Nah, untuk apalagi kalau misalkan ibunya menggunakan suntik KB 3 bulan lebih dari 2 tahun, 3 tahun, dok. Jadi tiap 3 bulan sekali 150 mg masuk ke badan, ya 150 mg zat aktif hormon masuk ke badan. Pada saat lepas itu kayak mesin dok, jadi otak itu dia butuh waktu untuk meregulasi. Nah, biasanya kita akan regulasi ulang dari awal. Kalaupun nanti mau hamil lagi, bisa minimal syarat hamil adalah yang pertama adalah menstruasi teratur dok, itu syarat hamil. Terus yang kedua tidak ada gangguan dari sperma. Insya Allah kalau misalkan semua terkontrol, insya Allah bisa hamil dok. Jadi seperti itu ya. Sebaiknya masalah tadi apa? IUD. Kalau untuk jangka panjang. Jangka panjang lebih bagus IUD atau spiral. Nggak usah takut sih dok. Udah aman. Datang ke sini lah nanti si tadi ya. Terus ini dari Ikawati Prasetya ini ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi juga. Saya sedang kontrol di Poli Rheumatologi RSM Jakarta. Wow. Baik-baik saja, oke ya Mbak Ika. Dulu pernah ketemu saya belum ya di sana di RSM. Ya, terus dari Instagram Rumah Sakit Dr. Muardini, Dian Carolina. Dok, saya SS ya, Sjögren's syndrome dan masih mengkonsumsi steroid, sekarang sudah dosis 4 mg. 1 minggu. 1 minggu beberapa bulan terakhir ini volume darah menstruasi semakin sedikit sekali. Apakah akan terjadi menopause dini nih? Ini umur berapa nih Mbak Dian ya kira-kira ya? Mbak Dian umur berapa nih kira-kira ya? Nanti silakan Dr. Robert mungkin sambil nunggu berapa umurnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk menopause dini atau menopause prekok itu memang kalau yang saya lihat literaturnya adalah memang pertama Sjögren's syndrome ataupun misalkan dengan autoimun yang lain yang tidak terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi karena sistemik dia menyerang ke organ-organ reproduksi. Terus yang kedua, kalau pemberian obat-obatan antisupresan, kemudian kortikosteroid jangka panjang, apalagi kan dengan dosis yang masih toleransi dok ya, karena kan beberapa kan dibilang 7,5 mg sampai 8 mg itu masih dalam batas aman. Insya Allah sih kalau untuk seperti itu gangguan menstruasi biasanya tidak timbul dok. Cuman memang untuk beberapa kasus kita menemukan gangguan menstruasi pada saat pasien menggunakan obat-obatan imunosupresan. Nah, paling yang hanya kita bisa bantu adalah yang pertama yang tadi saya bilang dok, modifikasi gaya hidup, kemudian makan makanan yang bagus, multivitamin, dan yang berikutnya adalah jika masih ada gangguan seperti itu juga, baru kita masukkan obat-obatan untuk memancing menstruasi dok. Selama dia masih usianya usia produktif, kemudian dicek ovariumnya masih bagus, itu pasien belum masuk ke dalam kriteria menopausal dok. Jadi masih bisa diperiksa dok, insya Allah. Iya, oke. Nah gitu ya. Tadi ini dari Facebook Mbak ya, Facebook dulu ya, dari Facebooknya Muardini ya. Tadi Mbak Afsan dari Bali nih, Bali ya. Bali. Jauh ya Bali. Tadi dari Palangkaraya ya, selamat datang Palangkaraya tadi ya, sudah datang, sudah hadir. Selamat pagi dokter, Bali hadir, maaf telat nih dok, mau tanya, saya kok mensnya nggak lancar ya, ya kadang hanya flex saja, kenapa gitu dok? Nah ini ya nggak apa-apa, diulang-ulang, nggak apa-apa, ini kan baru hadir. Ya jadi menstruasi itu kasus yang paling banyak tentang ke poliginekologi dok ya. Jadi menstruasinya kurang teratur, menstruasinya terhambat. Jadi kalau misalkan menstruasinya yang tadi saya garis bawahi adalah kalau misalkan lebih dari 3 bulan tidak menstruasi, biasanya baru kita diagnosa sebagai gangguan menstruasi. Cuma kalau misalkan di bawah 3 bulan, misalkan dia 2 bulan sekali,
Ada namanya oligomenore atau menstruasi sedikit, ada polimenore. Jadi normalnya adalah siklusnya tuh 28 hari, kemudian lama menstruasinya 2 sampai 8 hari dengan periode ganti pembalut. Saya sampai apa ganti pembalut? 3 sampai 5 kali ganti pembalut ya. Oh, iya? Kalau ya, Dok. Hafal ya? Hafal, Dok, harus hafal, Dok. Kalau saya nggak jelas hafal. Tinggal tergantung merek pembalutnya sih. Jadi kalau lebih dari 5 pembalut, menstruasinya banyak. Nah, kalau misalkan masih seperti itu, tinggal datang, kita evaluasi, modifikasi gaya hidup, kemudian makan makanan yang bagus, kemudian yang penting lupus gangguan autoimunnya terkontrol. Jika sudah semua diperiksa dalam batas normal dan masih gangguan menstruasi, baru nanti terapi obat-obatan, Dok, biasanya kita berikan. Ya, itu ya. Itu memang dokter penting kayak hafal. Memang harus seperti itu, harus untuk pengetahuan sih ya. Dari ini Instagram ya, dari Erna Sondi nih. Maaf dokter, lanjut amenore tadi ya. Tadi ini sudah berlangsung sejak 4 tahun setelah menikah dan setiap 4 sampai 5 bulan selalu minum obat Profertil dan sejenisnya. Pertanyaannya, apakah sekarang saya perlu tiap bulan minum obat atau tetap nunggu 4 bulan? Umurnya? Ini tadi umurnya berapa tadi ya, Mbak Ena ya tadi ya? Tadi umurnya ya belum ini soalnya, yang ingin melihat umur soalnya. Ya umurnya mungkin 40-an lah. Ya, jadi kalau misalkan untuk gangguan menstruasi sendiri nanti paling yang kita harus evaluasi adalah gangguan menstruasinya itu penyebabnya apa, autoimun atau tidak. Ya, kalau misalnya autoimun nanti kita lihat lagi nih, Dok, pemeriksaan lanjutan. Biasanya kita punya pemeriksaan FSALH, jadi hormonal yang mengatur regulasi untuk menstruasi yang diproduksi dari otak, yang tujuannya adalah memacu sel ovarium ataupun sel telurnya untuk memproduksi hormonal estrogen maupun progesteron. Nah, kalau misalkan kita akan cek, biasanya kita akan cek lengkap AMH sama FSALH. Kalau misalkan itu dalam batas normal, menurut saya sih kalau untuk obat Profertil tiap hari, mungkin saya kurang tahu, Dok, karena kan ini kan tidak lengkap datanya, Dok, ya. Mungkin ada underlying disease yang mengikuti ya, yang tidak disampaikan sama penanya. Tapi kalau misalkan diminum tiap bulan aman tidak? Kalau misalkan tanpa indikasi, ya namanya obat-obatan kan dengan indikasi gitu, Dok, ya. Harus indikasi. Kalau nggak ada indikasi ya juga kurang bijak menurut saya. Jadi coba nanti dikonsulkan kembali ke dokter kandungannya, mungkin ada underlying disease yang belum disampaikan. Di sini yang belum disampaikan sama ibunya. Jadi kita tidak bisa mengkomentari lebih lanjut sih, Dok. Iya, betul sekali. Nanti apapun tetap kontrol aja ya. Silakan nanti konsultasi juga yang dokter yang merawat ibu ya, dari siapa di sana. Tetap apapun butuh data yang lebih banyak, yang baru nanti kita bisa disimpulkan ya. Seperti itu, dokter ya. Ini dari Endang-Endang, ini waktunya ternyata kurang 5 menit kurang nih. Udah masih banyak, belum ada ditanya nih. Belum dijawab, nggak apa-apa, nanti mohon maaf kalau yang belum dijawab ya. Endang-Endang nih, nanti kalau kita ngomong sampai jam 2 ya. Tapi saya sih enak aja, dengerin aja dokter obat yang bicara. Minum aja, mau minum nanti minum ya. Endang-Endang ya. Dok, saya endometriosis nih, sudah laparoskopi ya, bulan Juli nih 2019, berarti 1 tahun lebih sedikit ya. Biasa mens maju 5 hari, tapi mulai bulan 12 kurang 8 hari sudah flek-flek. Baru nanti 3 hari kemudian mens. Apa bahaya, Dok? Mohon penjelasannya ini. Udah laparoskopi juga nih. Ya. Jadi kalau sudah laparoskopi kan berarti sudah berhubungan sama divisi fertilitas ya, Dok, ya. Jadi namanya mungkin ibunya dengan, yang bisa saya tangkap adalah mungkin ibunya dengan adenomiosis atau endometriosis dan kista coklat, Dok, biasanya laparoskopi. Jadi salah satu modalitas terapinya yang biasa dilakukan divisi fertilitas di sini, itu sudah sangat biasa dilakukan di sini memang. Nah, kalau misalkan ada breakthrough bleeding atau bleeding di awal mendekati menstruasi, itu selama bleedingnya tidak begitu banyak, kemudian diikuti dengan menstruasi, insya Allah sih biasanya aman, Dok, karena kan yang namanya pasca tindakan laparoskopi, ovarium habis di preservation, habis dikembalikan dengan kondisi yang awal, memang butuh waktu untuk dia meregulasi dengan baik ya. Tapi nggak apa-apa, Bu, tetap tidak usah takut untuk menstruasinya, tetap dievaluasi. Kemudian mungkin bisa saya sampaikan kalau pasca tindakan laparoskopi biasanya tergantung beberapa dokter juga memberikan obat-obatan agonis GnRH untuk mengurangi siklus menstruasi karena resiko terjadinya kambuhan kista coklat, Dok, atau endometriosis. Jadi nggak apa-apa, tetap kalau memang nanti ada keluhan yang kira-kira mengganggu, silakan datang ke dokter kandungannya, dikonsultasikan, didiskusikan. Ya. Gitu.
kontrol ya, apapun tetap ya, namanya kalau di sini mohon maaf kan memang karena kurang data juga ya, jadi belum bisa menyimpulkan lebih banyak. Yang jelas intinya tadi udah banyak sekali yang disampaikan Dr. Robert terkait masalah itu. Mungkin ya gambaran, sedikit gambaran ya dokter ya, karena kan belum bisa menyimpulkan secara optimal karena datanya memang belum ada. Silakan datang pokoknya, kalau apalagi kalau sekitar Solo Raya ini ya datang ke rumah sakit Mardi lah ya. Dan ini Dr. Robert kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Jadi silakan sobat Muaddi maupun penyintas autoimun yang penyintas autoimun saja nih ya, silakan ikut bergabung di grup komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya, silakan dicatat ya nomor WhatsApp-nya 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silakan ikut bergabung ya. Ini khusus untuk yang penyintas autoimun saja, yang orang sehat nggak usah ikut ya. Terus ini seperti biasa Dr. Robert ini kan kita live di jam kerja ini jam 9 jam 10 ya. Nggak usah kecewa, nanti hasil live stream ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muaddi. Silakan nanti malam besok lagi kapan bisa dilihat lagi ya. Facebook maupun YouTube-nya Rumah Dr. Muaddi. Dan kalau sudah melihat jangan lupa gimana Dr. Robert kalau sudah dilihat ya apain? Di like dan subscribe. Ya, like, follow, subscribe, and share. Jadi tidak apa-apa karena memang tidak ada hoax, karena di Sangkir Kopi Hangat ini kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Ini karena memang, oh ya ini mohon maaf yang belum terjawab nih, masih banyak yang belum terjawab karena memang keterbatasan waktu ya. Silakan nanti bisa ikut lagi tanya WhatsApp, datang ke rumah Dr. Muaddi ketemu Dr. Robert. Dr. Robert ini mungkin karena sudah waktunya sudah akhir, mungkin ada sekelumit saran pesan Dr. Robert untuk semuanya terkait masalah kesuburan pada autoimun ini. Mungkin buat teman-teman penyintas autoimun ataupun ibu-ibu hamil atau ibu yang pengen hamil di sekitaran Solo, kalau memang pengen tanya lebih lanjut, monggo datang ke Rumah Sakit Muaddi ya dok ya. Insya Allah kita aman ya, kita sudah menerapkan social distancing, kemudian pasien semua datang dievaluasi. Jadi walaupun di era pandemi COVID seperti ini, jangan takut untuk ke rumah sakit dok. Saran saya seperti itu. Daripada kita memendam di rumah, nggak tahu apa-apa, mending ke rumah sakit. Insya Allah aman. Iya, silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muaddi, tetapi tetap protokol kesehatan harus ditaati ya. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Itu tetap untuk keselamatan kita semua, dan semoga secepatnya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Kita bisa beraktivitas normal lagi ya. Karena terima kasih sekali ya atas kehadiran Dr. Robert pada acara Sangkir Kopi Hangat pada pagi hari ini. Mungkin kita akan menghadirkan lagi Dr. Robert ya, Sobat Muaddi ya, karena memang tadi memang masih banyak yang belum dijawab ini ya. Nggak apa-apa ya Dr. Robert, suatu saat ya kita hadirkan lagi, dan kita akan insya Allah ketemu di hari Rabu minggu depan jam 9 sampai jam 10, tetap di masalah autoimun ya. Mungkin dari satu sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Oke.